Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari akan lanjutkan lagi pembacaan asmara Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Aquarius. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2023. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja situasi Aquarius bersama dengan pasangan asmaranya. Oke. Iya, nah jadi kalau mau lihat seperti ini ya situasinya Aquarius dengan pasangannya. Jadi memang kok kelihatannya, apalagi di kemarin-kemarin hari ya, hubungan ini tuh sangat potensial, hubungan ini tuh sangat menjanjikan. Jadi kok kolaborasi antara Aquarius dengan si pasangan dalam membangun relationship ini, mari baca terutama kemarin ya, ini kok rasa-rasanya bagus banget gitu. Jadi kayak seperti saling mengisi, saling hadir di situ, atau minimal saling coba untuk memahami gitu ya. Jadi semangat keduanya ini tuh kalau melihat semangat untuk yuk kita bangun relationshipnya, yuk kita semakin meningkatkan pemberian gitu ya, atau manifestasi di dalam hubungan ini gitu. Ayo kita saling membahagiakan di sini, ayo kita saling mencoba untuk bareng-bareng gitu ya, ngebangun relationship ini tuh biar relationship ini ceritanya tuh ada sampai di jangka panjang gitu ya, sampai ya selama-lamanya gitu ya, atau minimal di sini pemikiran paling pendeknya itu tuh sampai kita menuju ke pernikahan. Nah, itu paling pendek ya. Tapi kalau ini tentu saja sudah masuk dalam relationshipnya model rumah tangga. Rumah tangga kita ini adalah satu-satunya rumah tangga yang pernah kita bangun. Atau saat ini dan untuk selanjutnya hanya ini saja lagi rumah tangga yang ada di hidupnya kamu dan juga di hidupnya aku. Nah seperti itu ya. Cuman kok rasa-rasanya masa-masa untuk honeymoonnya, masa-masa untuk yang kayak intens dalam komunikasi, sering dalam pertemuan gitu ya. Misalnya banyak menghabiskan waktu bersama. Nah intensitasnya itu tuh Mari rasa untuk memasuki bulan Agustus mulai agak-agak berkurang. Berkurangnya karena apa? Bukan karena apa-apa sih, tapi dia lebih kayak cenderung mulai masuk kayak ngelihat real life lagi gitu ya. Mulai di situ tuh terutama dari pasangannya Aquarius mulai yang oke deh, hubungan dengan Aquarius ini kan posisinya lagi baik-baik saja nih. Oke, aku akan fokus dulu untuk urusan bisnis, karir, pekerjaan. Seperti itu ya. Jadi kok kayaknya misalnya selama ini ya pasangannya Aquarius ini tuh selalu ada dan sering banget ada gitu ya untuk beraktivitas sama Aquarius. Tapi nanti mulai Agustus agak-agak berkurang dia. Gitu ya, banyaknya pertemuan, seringnya komunikasi gitu ya. Nah, ini mulai agak berkurang di situ, dan Mari rasa hal demikian tuh bikin Aquarius resah. Bikin Aquarius tuh kayak yang tidak suka menerima ada perubahan gitu ya. Walaupun mungkin Aquarius sangat membenci sekali nih pikiran-pikiran negatif, karena nanti akan datang tuh di kepalanya Aquarius gagasan-gagasan yang kayak jangan-jangan dia bosan sama aku, wah jangan-jangan aku ini udah tidak prioritas lagi bagi dia, jangan-jangan dia ini tuh, jadi kayak banyak resahnya Aquarius nanti melihat ada perubahan dari si pasangan ini. Karena Aquarius ini tuh masa honeymoonnya dia mau jangan berakhir dong gitu ya, jangan berakhir, aku masih
intensitas kangennya sama kamu ini tuh masih kayak yang tinggi banget gitu loh. Atau yang kayak keinginanku untuk nempel sama kamu itu tuh belum padam gitu. Jadi kayak juga kan orang Aquarius itu kan orang-orang overthinking ya. Jadi kalau mikir itu tuh, kalau dibawa pemikiran ke hal yang baik, ini bisa berguna banget gitu untuk diri pribadi. Tapi kalau misalnya Aquarius ini terpeleset, membawa kemampuannya dia untuk memikirkan secara dalam sesuatu gitu ya, terpeleset dia maksudnya salah mengambil topik, salah mengambil tema. Untuk apa sih ini difikirkan? Kalau hanya untuk kayak bikin sedih, takut, resah, cemas saja, ini hebatnya orang Aquarius ini tuh, mereka jadi kayak mikirin itu terus. Jadi akhirnya bikin diri sendiri itu tuh kayak yang kekurangan rasa bahagia jatuhnya. Nah gitu, walaupun Aquarius tahu, aku nggak boleh mikirin seperti ini. Aku nggak boleh tuh kayak yang curiga terus. Aku nggak boleh nih cemburu gitu ya. Aku nggak boleh nih kayak mikirkan ya pokoknya hal-hal yang negatif gitu ya. Kemungkinan kalau misalnya di sana si pasangan tuh lagi ada apa-apa gitu ya. Misalnya kalau di si pasangan itu tuh mau nih Aquarius soalnya yang kayak mikirkan jangan-jangan dia lagi chattingan sama cowok lain, sama cewek lain gitu ya. Aduh, jangan-jangan dia ini tuh kadar cintanya ke aku tuh sudah kurang. Mampus aku. Di sini aku tuh kok makin sayang sama dia, aku makin cinta sama dia. Jangan-jangan dia tidak seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak yang resah sendiri Aquarius dengan berbagai macam pikiran yang hadir di dalam kepalanya dia. Walaupun mungkin Aquarius di sini tuh nggak berani ngomong gitu ya, karena pastilah Aquarius juga tahu ini hanyalah keliaran pemikiran dia semata. Aquarius memang banyak diam di situ gitu ya, atau mungkin juga kayak yang misalnya di sini ya, Aquarius tuh pengen boleh kamu sibuk di sana, tapi kalau malam minggu mesti apelin aku gitu ya. Pengen Aquarius ngomong seperti itu, tetapi di sini Aquarius bisa aja nggak mau ngomong gitu ya, dia pendem aja, dia simpen aja keinginannya dia biar si pasangan ini tuh ngapelin dia di malam minggu. Atau misalnya Aquarius itu tuh kayak yang kepengen banget kalau ini si pasangan setiap hari minimal 3 kali mengabarin dirinya gitu ya. Tapi di fakta lapangan boleh jadi si pasangan ini tuh kalau nggak Aquarius yang duluan ngechatting, ini si pasangan diam gitu ya. Kalau nggak Aquarius yang nempelin dirinya dia ke si pasangan kok kayaknya acuh abai sama dia kayak gitu ya di sana. Jadi ini kan pasangannya Aquarius kan Mari rasa juga kayak yang ngebangun relationship ini tuh dengan cara yang dewasa gitu loh. Jadi dia gini, kalaupun dia dalam sebuah hubungan, dia masih akan tetap itu membutuhkan ruang untuk dia mengaktualisasikan dirinya sebesar-besarnya. Jadi misalnya begini ya, kalau untuk harus, mesti, selalu gitu ya, berkabar dengan Aquarius, boleh-boleh dia bukan tipe yang kayak gitu. Gitu ya, dia kalau nggak penting untuk diomongin, boleh jadi dia ya nggak ngomong. Gitu ya. Atau kalau dia misalnya, ini bisa memang orangnya itu agak kurang sensitifan sama kebutuhannya Aquarius gitu ya. Jadi dia kayak bisa menganggap bahwa semuanya itu baik-baik saja. Sementara Aquarius bilang tidak semuanya ini, ada beberapa hal yang tidak baik-baik saja yang aku rasakan ketika menjalani hubungan gitu. Jadi kayak misalnya ya si pasangannya ini, kalau dia mau hangout sama teman-temannya, dia bisa aja tuh hangout tanpa permisi gitu ya, karena menurut dia wah ini hak bebasku dong, aku suka-sukanya aku mau ngapain gitu. Toh kan aku di sini jujur kok sama Aquarius. Aku kan di sini tuh masih ingat kalau aku nih pasangannya Aquarius kayak gitu ya. Nah jadi ya satu sisi aku berlaku sebagai pasangannya Aquarius, satu sisi ya aku berlaku untuk kepentingan diri aku sendiri. Aku yang paling tahu aku hari ini tuh butuhnya apa. Hari ini tuh butuhnya untuk bobok-bobok cantik aja di rumah, atau butuhnya untuk tertawa-tertawa gitu ya, gembira, jalan-jalan, happy-happy sama Aquarius atau tidak.
Nah kayak gitu. Tapi Aquarius ini tuh dia mau semuanya tuh diomongin. Semuanya itu, si pasangan itu tuh terbuka sama dia. Kalau enggak dia banyak curiganya di dalam kepalanya Aquarius. Ah udah nih, dia nggak chatting aku hari ini, resah, gelisah, cemas. Aduh, jangan-jangan dia di sana udah ngobrol nih sama orang lain, misalnya kayak gitu. Aduh, jangan-jangan ada masalah di sini, gitu ya. Makanya dia nggak datang ngapelin aku malam minggu. Jangan-jangan aku ada salah omong sama dia. Jangan-jangan ada tingkah laku, pola lakunya aku ini yang bikin si pasanganku ini tersinggung. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak yang serba salah sendiri di sini modelnya Aquarius, riweh sendiri di sini Aquariusnya gitu. Jadi kayak yang nggak bisa tenang gitu ya. Nah sementara si pasangan di sana happy saja. Pasangan di sana itu kayak ngerasa bahwa nggak ada yang salah yang aku lakukan di sini gitu ya. Nah kemarin kan aku tuh sudah intens sama Aquarius. Nah minggu ini atau bulan 8 ini aku balik dulu nih untuk kepentingan dirinya aku gitu ya kan. Aku mau jalan-jalan tanpa Aquarius misalnya kayak gitu. Aku mau lebih fokus ke pekerjaan dulu gitu ya. Aku nggak usah dulu terlalu membagi diriku untuk Aquarius. Pokoknya kalau dia butuh sama aku ya udah dia hubungin aku gitu ya. Nah tetapi Aquarius di situ tuh nggak ngeh sama maksud dari si pasangannya ini gitu loh ya. Tak paham Aquarius, sangkanya Aquarius waduh biasanya dia nelepon 100 kali satu hari, kok ini cuman 10 kali satu hari. Loh mana nih yang 90 kalinya seperti yang biasa kayak gitu. Padahal menurut dari si pasangan Aquarius lah ini kan hubungannya nggak ada masalah di situ. Ya udah, ngapain aku harus rempong sendiri, bolak-balik nelpon kamu, bolak-balik ngajak kamu ketemu gitu ya. Ngapain aku sibuk sendiri? Nah kayak gitu. Jadi di sini tuh ada miskomunikasi gitu. Memang sih ada beberapa dari pasangannya Aquarius ini tuh mari lihat aku kurang-kurangin dulu deh sama Aquarius. Bisa juga di sini tuh kayak yang takut bosan gitu ya, itu satu. Bisa juga kayak yang ya memang hidup tuh masa isinya cinta-cintaan aja. Masa hidup itu tuh isinya cuma nempel berdua dengan Aquarius ini aja gitu ya. Nah misalnya juga selama ini gara-gara mau berinteraksi, memang masanya seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kemarin itu tuh masanya lebih sering ngapa-ngapain itu sama Aquarius gitu ya, berkabar dan segala macam. Tapi kan ritme dari kehidupan itu kan tidak monoton. Hari ini gayanya A, besok gayanya B gitu ya. Bulan kemarin mungkin nafsu seksual lagi tinggi-tingginya. Nah, bulan 8 ini nafsu seksual lagi low-lownya. Kan biasa seperti itu ya. Bulan kemarin kayak yang kangennya itu tuh membabi buta. Nah, kemudian bulan berikutnya kangennya itu sudah mulai dalam masa netral. Nah, kayak gitu kan. Tetapi membaca gelagat dari si pasangan ini tuh meresahkan Aquarius. Gitu, dia nggak bisa terima perubahan seperti ini gitu ya. Dia tidak suka, maunya dia itu tuh yang kamu kayak kamu yang dulu, jangan ada berubahnya. Kalaupun ada berubahnya itu perubahan ke arah semakin dengan aku gitu. Tapi tidak demikian menurut pasangannya Aquarius ini. Ngapain semakin gitu ya. Jika kemarin kamu aja, nah bulan ini tuh atau bulan 8 ini tuh dibagi dulu diriku antara untuk dirimu, untuk hubungan kita, sama diriku untuk pekerjaanku, bisnisku, hobiku, teman-temanku, keluargaku misalnya. Kayak gitu. Jadi di sini ada kecemasan terjadi. Ada kecemasan yang sangat luar biasa. Kalau mari lihat ya, ada rasa stres gitu yang dialami oleh Aquarius gitu ya. Stres dia di sini kok melihat si energi dari si pasangan kok rasa-rasanya makin low untuk dia. Jadi terpisah gitu ya. Maksudnya jadi kayak yang seperti berbagi fokus, yang biasanya fokus itu tuh didapatkan utuh oleh Aquarius. Nah sekarang kok rasa-rasanya dia lebih enjoy ya dengan temennya main.
Terus aku ini kayak gimana? Aku jadi kesepian gitu loh. Kelihatan oleh Aquarius, wah dia kok makin deket nih sama keluarganya dia gitu ya. Sementara aku di sini tuh sepi, sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi Aquarius ini nanti akan membandingkan kehidupannya dia dengan kehidupan si pasangannya. Kok rasa-rasanya ini si pasanganku ini tuh asik-asik aja ya. Di saat aku tuh lagi kangen berat sama dia, tapi kok dia itu nggak datang ngubungin aku ya. Berarti dia di situ tuh lagi enjoy. Berarti dia di situ tuh lagi enak-enakan. Lah aku ini terus kayak gimana? Nah gitu. Lah aku ini jadi kebagian banyak waktu kosongnya aku. Gitu. Jadi ada rasa melekatnya Aquarius ke si pasangannya ini. Walaupun nanti beberapa dari kaum Aquarius nggak mau sih sebenarnya memilih untuk ngerepotin si pasangan, misalnya kayak marah-marah sama pasangan, apaan sih kamu ini kok malam minggunya nggak dateng, apaan sih kamu ini kok yang tadinya 100 kali nelfon tapi ini hanya 5 kali. Mungkin Aquarius nggak akan bilang kayak gitu, tapi dia mungkin juga akan mencari kesibukannya dia. Walaupun gitu ya, walaupun badan di situ tuh sibuk, tapi bisa pikiran ini tuh masih nempel sama si pasangan. Nggak bisa gitu. Walaupun misalnya Aquarius itu tuh lagi joget-joget gitu ya dengan teman-teman, lagi ngepub gitu ya, lagi ngeklub gitu ya, badan bisa capek menikmati suasana gitu ya, terbawa oleh suasana, tetapi pikiran ini tuh capek gara-gara mikirin ini si pasangan. Jadi kayak lagi ngumpul-ngumpul misalnya ya, Aquarius gini, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya gitu ya. Aquarius ini tuh bolak-balik lihat handphone. Dia ada chatting nggak ya? Dia ada telepon nggak ya? Bolak-balik kayak kita. Jadi ke situ aja pikirannya Aquarius ini, ke si pasangan itu aja. Gitu ya. Walaupun dia berusaha untuk menyibukkan dirinya dia, mengalihkan pemikirannya dia, tapi di situ tuh gagal gitu loh. Gagal di sini Aquariusnya. Gitu ya. Jadi kayak ada di sini tuh kayak Aquarius sebenarnya ya pengen mohon gitu sama si pasangan nanti. Pengen mohon gitu ya. Pahami aku dong. Ini lagi mau kayak nempel antara perangko sama amplop nih sama kamu. Gitu. Tapi semakin Aquarius nanti di sini tuh berharap keadaan seperti apa yang digambarkan oleh mau dirinya dia, ini nggak akan terjadi gitu ya. Mungkin juga Aquarius agak-agak kapok juga gitu ya. Mungkin dia juga pernahnya sebenarnya, bukannya dia diam, tidak mau menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di perasaannya. Beberapa dari Aquarius bisa ini, aku udah pernah ngomong nih sama pasanganku, kalau aku tuh resah apabila dia tidak berkabar 10 kali satu hari. Aku tuh selalu bilang sama si pasanganku bahwa aku tuh mau dia pulangnya itu tuh ke rumah paling lama jam 6. Jangan lagi nongki-nongki sama temen-temen, sama temen-temennya dia gitu. Tapi dia kok rasa-rasanya cuek. Tapi kok dia rasa-rasanya itu abai. Kok dia rasa-rasanya itu nggak ngeh. Iya memang nggak ngeh gitu. Atau walaupun di sini pasangannya Aquarius ngeh, bukannya dia tidak dengar apa yang disampaikan oleh Aquarius sama dia, cuman dia pikir alah ngapain juga gitu. Namanya aku kenapa kalau pulangnya telat dari kantor barang 2 jam. Toh aku kan lagi di rumah si Bayu misalnya gitu. Toh aku kan lagi di rumah ibuku misalnya. Toh aku kan lagi di rumah si Siti ini kan temenku misalnya kayak gitu. Di sana. Jadi pasangannya Aquarius itu tuh kayak yang nggak mau terikat dengan peraturan-peraturan gitu. Sementara Aquarius nggak bisa, harus tertib, dengan aku tuh harus tertib. Kalau nggak resah nih hatiku nih, kalut nih pikiranku, kok kamu belum pulang udah 2 jam, jangan-jangan kamu di jalan lagi ada apa-apa, ban kempes kah atau kena begal kah gitu. Atau hatimu yang kena begal sama cowok atau sama cewek lain, aku kan resah gitu. Tapi keresahan dari Aquarius ini tuh walaupun bisa dibaca oleh si pasangannya Aquarius ini tuh, tapi dia yang kayak udahlah itu kamu aneh-aneh aja gitu.
Ah, kamu cari-cari ruwetnya kamu sendiri, ya udahlah kamu sanalah dengan ruwetnya kamu gitu. Bisa di sana. Jadi makin dia omongin kayak gitu, bisa hatinya Aquarius tuh makin dar-der-dor gitu. Apa nih, kenapa nih gitu ya. Udah disampein kemarin. Aku tuh maunya kayak gini, aku tuh maunya kayak gitu. Kok malah apa yang aku mau itu malah nggak jadi, malah nggak ada, malah nggak dia buat gitu. Ada apa nih? Datang lagi pertanyaan. Ketika datang pertanyaan, mentok, nggak dapat jawabannya, gitu ya. Atau sebenarnya Aquarius ini tuh mau dapat jawaban sesuai dengan apa yang sampai otaknya pikirin gitu loh, sampai yang dia bisa pahami aja, gitu. Ya, jika selama ini misalnya pasangannya selalu bilang I love you baby, aku kangen kamu, selamat pagi, selamat malam, selamat istirahat, bobok ya sayang ya. Nah tiba-tiba di situ tuh nggak ada lagi gitu. Ah, bingung nih Aquariusnya, ada apa, kenapa gitu. Jangan-jangan ada yang salah dari aku, jangan-jangan ada yang dia sembunyikan. Jadi curiga terus di sini tuh Aquarius ke si pasangan. Semakin si pasangan curiga, semakin Aquarius curiga, semakin si pasangan bisa, alah apa-apaan kamu ini. Lihat dong, lihat dong. Ya aku memang lagi sibuk. Ya aku kan nggak ada, aku kan bukannya narapidana yang dipenjara oleh kehidupanmu, Aquarius, kayak gitu. Ya aku bebas melakukan apa yang aku mau. Gitu. Jadi di sini pasangannya Aquarius lempeng banget, melihat kelempengan si pasangan bikin hati Aquarius gak karu-karuan. Nah seperti itu ya, bikin Aquarius ini tuh kayak ngerasa ada udang di balik rempeyek misalnya, kayak gitu. Nah di sana ya, ini bisa memang kalau misalnya Aquarius ini tuh terbawa emosi karena terlalu resah, karena terlalu gelisah gitu ya, terbawa emosi, mau ini ngomongannya membuat si pasangan agak tersinggung. Walaupun nggak ada niatannya Aquarius ini untuk menyinggung si pasangan, tapi si pasangan bisa tersinggung gitu. Tapi semakin si pasangan ini tuh tersinggung, semakin dia akan agak-agak menjauh nih dari Aquarius gitu. Sebenarnya dia nggak mau memang berantem sama Aquarius gitu ya. Maka kalau dia semakin melihat Aquarius resah, udah deh kamu beresin dulu resahnya kamu. Aku nggak mau turun tangan untuk menyelesaikan resahnya kamu. Lah orang resahnya kamu itu hasil dari olah pikir kamu sendiri kok. Terus ngapain aku ikut bertanggung jawab? Nah bisa-bisa kayak gitu tuh ujar-ujar dari pasangannya Aquarius. Ya udah kamu selesain cemasmu, takutmu, tanya-tanyamu yang nggak ada habis-habisnya itu. Ya udah kamu sibuk aja dengan dirinya kamu sendiri. Aku di sini mau enjoy sama hidupnya aku, mau fokus pada pekerjaannya aku gitu ya, mau berbagi diriku, mau berbagi energiku kepada hal-hal yang aku anggap itu juga penting gitu. Jadi di sini tuh bisa pasangannya Aquarius bilang, bukannya kamu tidak penting Aquarius, bukannya hubungan ini tuh nggak penting untuk aku, tapi ada penting-penting yang lain juga. Gitu loh. Menyalurkan hobi itu pun penting bagi aku, misalnya gitu. Memberikan perhatian kepada keluargaku, lo yo penting bagiku gitu. Di sana ya. Ngabisin waktu untuk dirinya aku sendiri, punya me time yang panjang, yang lama. Nah, itu butuh akunya. Nah gitu, kebutuhan Aquarius dengan kebutuhan si pasangan lagi nggak nyambung, dan ini bikin Aquarius tuh kayak ngelihat ada bentrok di sini, ada bentrok kepentingan, gitu ya, dan itu bikin dia semakin nggak karu-karuan. Tapi kalau si pasangan nggak ada merasa ada bentrok kepentingan di situ, lah kepentinganku lagi ini, gitu ya, udah kamu cari kesibukannya kamu aja lah, bikin kamu bahagia seperti apa, gitu ya. Lah kamu orang dewasa, masa sih nggak bisa nyari bahagiamu sendiri? Aku di sini lagi happy nih mancing, gitu ya. Aku lagi happy nih main bulu tangkis misalnya sama teman-temanku, misalnya kayak gitu ya. Jangan apa-apa tuh aku harus kayak yang melayani dirimu, gitu. Mandiri dong. Nah di sana mulai kayak yang udah deh, nggak usah nempel-nempel selalu sama aku.
gitu. Ada kayak gitu ya ujar-ujar dari pasangannya Aquarius ini. Oke, baik ya. Jadi lagi resah nanti untuk membuka bulan Agustus ya 2023 ini yang menjadi gambaran dari Aquarius. Oke, baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo, Aries di situ, berikut ada energi dari Gemini, berikut ada energi dari Virgo, berikut hadir energi dari Capricorn, ada Libra di sana, ada Aquarius di sana. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.